Perkenalkan, nama saya Devaniolai dengan NIM 21.100.100.29. Di sini saya akan menjelaskan situasi ekonomi Indonesia yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran uang serta kebijakan moneter selama Idul Fitri dan Lebaran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang permintaan uang. Permintaan uang adalah jumlah uang yang beredar atau uang yang diminta oleh masyarakat untuk tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan juga tujuan berspekulasi. Nah, dalam menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, permintaan atau penarikan uang dari bank serta penukaran uang meningkat drastis dibandingkan dengan hari-hari biasa lainnya. Kebanyakan warga masyarakat menukarkan uang dari pecahan besar ke pecahan 5.000 atau pecahan 1.000. Ini karena tradisi masyarakat yang biasa membagi-bagikan uang baru berupa pecahan 1.000 hingga 10.000 kepada anak-anak maupun kerabat terdekat pada saat hari Lebaran. Berikut saya akan menjelaskan tentang penawaran uang. Nah, penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar pada suatu waktu tertentu. Secara singkat, penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar di dalam satu periode tertentu. Penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang beredar pada suatu waktu tertentu. Nah, BI dalam mempersiapkan dalam menghadapi Idul Fitri dan juga Lebaran, BI menyediakan uang sebesar 195 triliun. Pada bulan Ramadan tahun ini, menurut BI, peredaran uang saat Ramadan dan jelang Idul Fitri ini mengalami peningkatan hingga 26% per April tahun ini. Jumlah uang yang beredar di Indonesia tercatat sebesar 886 triliun. Perputaran uang selama Lebaran ini kira-kira sebesar 13,4% dari jumlah uang yang beredar itu. Kebutuhan uang tunai itu didominasi oleh uang pecahan nominal di atas 20.000, yaitu sebesar 108 triliun, disusul dengan uang pecahan kecil di bawah 10.000, yaitu sebesar 9,6 triliun. Dari jumlah uang yang beredar selama Lebaran ini bisa dipastikan sebagian mengalir ke daerah-daerah tujuan mudik. Dengan adanya rutinitas mudik ini, maka diharapkan masyarakat desa mampu memanfaatkan peluang dari aliran dana dari kota ini. Inilah merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian yang menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia, sehingga terjadi redistribusi pendapatan, dan ini akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Dengan jumlah uang yang beredar yang sangat tinggi ini merupakan salah satu faktor pemicu inflasi. Puncak inflasi akan terjadi pada saat Lebaran, sehingga pada momen itu masa-masa yang perlu diwaspadai. Peningkatan inflasi menjelang Lebaran, dan saat Lebaran terjadi peningkatan permintaan kebutuhan pokok yang sangat tinggi, sehingga harga kebutuhan pokok akan terus meningkat dan akan terjadi inflasi. Jumlah uang yang beredar semakin tinggi, maka inflasi akan terus meningkat. Hal itu dapat terjadi karena ritual tertentu yang dilakukan selama Lebaran. Misalnya, fenomena membagi-bagi amplop kepada saudara-saudari, fenomena beli baju baru, fenomena membuat kue Lebaran dan makanan lainnya, serta fenomena membeli gadget baru, menghias rumah, dan lain sebagainya. Semuanya serba baru menyambut Lebaran. Hal ini bukan berarti tidak boleh dilakukan. Akan tetapi, jika dilakukan secara tidak wajar
atau berlebihan, hal itu akan mengundang inflasi yang akan terus meningkat, sehingga tak heran jika mulai pada saat Lebaran, harga sembako akan semakin meningkat.